dapat menyebabkan akibat yang sangat fatal. Salah satu dapat menyebabkan depresi, stres yang berlebihan, hingga kehilangan kesadaran. Bully bukanlah suatu masalah yang bisa dianggap sepele. Karena apa? Dari sebuah pembulian dapat menyebabkan sebuah kematian. Jadi ingat satu hal, jangan pernah anggap pembulian adalah masalah yang sepele. Bersama-sama kita hindari pembulian. Marilah bersama-sama kita saksikan drama yang bertemakan Stop Bully dari siswa-siswi SMP Negeri 5 Model Kota Lubuk Linggau. Selamat menyaksikan, semoga senang dengan apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Setelah menyuruh Tiara memperkenalkan dirinya, tak lama kemudian, Pak Yosua pun keluar dari kelas untuk mengangkat telepon. Perkenalkan, nama saya Tiara, asal sekolah dari desa kampung sebelah. Oh, pantas saja. Dari mukanya aja kelihatan banyak kandungan. Kemudian, Karna pun maju ke depan, sembari melihat ke atas dan ke bawah, melihat gaya Tiara yang dianggap sangat cupu. Caper tegak. Sekarang dia ada dari teman kita, ada satu kelas sama kita. Lalu Pak Yosua Sudah, kalian semuanya benar kata Mas semua. Dan kemudian Pak Yosua pun menyuruh Tiara untuk duduk di atasnya. Dengan tingkah yang jahil, Iksan pun membuat Tiara terjatuh. hei, Iksan, jangan begitu. Tak terasa, sudah waktunya jam istirahat. Pak Yosua pun menyuruh para siswa untuk beristirahat. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Sudah, waktunya istirahat. Silakan istirahat. Kita bikin jalan putar kita.
BK untuk melaporkan kejadian tentang pembulian terhadap Tiara. Siap, Pak. Pak, murid-murid di kelas suka membuli anak baru itu, Pak. Emang bandel mereka ya. Panggil Rodiatan dan teman-temannya, suruh ke ruangan, Pak. Siap, Pak. Hei, kalian dipanggil Pak Yusuf ke ruangan itu. Katanya kalian sudah melakukan pembulian terhadap sesuatu. Apa benar? Enggak, Pak, kami cuma main-main, dia aja yang lebay. Apapun itu, kalian sudah melakukan pembulian terhadap sesuatu. Ingat, jangan pernah kalian ulangi lagi. Kalau kalian mengulangi lagi, kalian semua akan bapak skor. Ingat itu. Ya sudah, jalan kelas. Akhirnya, mereka pun pulang dengan perasaan amarah dan hati yang dendam. Kemudian, mereka berniat jahat ingin memukuli Tiara saat pulang sekolah. Seluruh rangkaian hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Hei, Cupu, sini lu kau. Iya, ada apa? Sorry ya, kami bukan teman-teman lo. Kamu kan yang lapor sama guru BK sampai kami mau diskon. Kita kasih pelajaran ke dia. Woi, bilangin! Dan terjadilah penolakan terhadap Tiara. Mereka pun membuang nasi, sepatu, tas, dan memukul Tiara hingga berdarah. Awas ya lo kalau mandi ke guru BK. Jangan maju lagi ya. Dengan perasaan yang sedih, sakit, bahkan malu, Tiara pun pulang dengan menangis. Astaga, Tiara kamu kenapa? Tiara. Coba cerita. Lalu, Tiara pun sering melamun. Mulai merasa takut, cemas, hingga tidak mau sekolah lagi. Akhirnya, dengan rasa takut yang berlebihan, dia pun menjadi depresi hingga sering kehilangan kesadaran. Dapat mengakibatkan depresi, hilang kesadaran, hingga stres yang berlebihan. Jadi ingat, jangan pernah
Akibat dari pembulian sangatlah besar. Untuk siswa-siswi SMP Negeri 5 Model Lubuk Linggau, semoga kalian semua dapat dijauhkan dari sifat membuli ataupun dibully. Mari bersama-sama kita katakan stop pembulian. Terima kasih. Itulah persembahan dari kami, tim kampus mengajar Universitas Bina Insan Angkatan 5 bersama dengan siswa-siswi SMP Negeri 5 Model Kota Lubuk Linggau. Setiap manusia berhak dihargai. Stop bully. Setiap manusia berhak dihargai. Stop bully. Yaitu tentang julukan nama, celaan, fitnah, kritikan, kejam, penghinaan, teror, intimidasi, tuduhan keji, dan gosip. Penghinaan tadi sudah dijelaskan macam-macam sebab akibat. Sekarang pencegahan. Yang pertama hindari membawa barang-barang berharga. Gak usah bawa intan, emas, berlian, mobil, motor, pesawat, gak usah bawa sekolah. Ya, dibawa cuma otak, buku, ya, perlengkapan sekolah. Yang perhiasan, yang segala macam itu tidak saya bawa. Ya, mulai dari sekarang stop. Tidak usah main gaya-gayahan. Paham? Tidak usah main gaya-gayahan. Bawa ke sekolah, bawa hati, niat saya mau sekolah jadi orang berprestasi, bawa otak, bawa buku, sudah selesai. Ya, paham? Yang kedua, jangan pernah sendirian. Jangan kejogok di kelas dewean, di kantin dewean, di samping kelas dewean. Ya, karena itu kesempatan pelaku bullying untuk melakukan tindakan kejahatan. Ya, karena pelaku bullying itu adalah sifat manusia. Ya, paham? Itu sifat manusia yang ada di dalam pikirannya. Jengok di dewean, kita bully, dipukul, ditendang, diacu dan sebagainya. Maka dari sekarang kalau keluar kelas, kalau di dalam kelas ajak kawan, ya, karena masalah bullying ini adalah masalah nasional, Ibu ya. Seluruh sekolah mengalami ini. Maka dari sekarang kita intent, kita press guru BK beserta guru lain fokus, jangan sampai terjadi bullying lagi di sekolah SMP 5. Kemudian yang ketiga, hindari berdekatan dengan pelaku bullying, ya. Jadi kita hindari, jangan pernah kita berdekat. Kita lihat kawan kita di kelas ini, kan tahu karakter masing-masing. Kita lihat kalau misalnya budak itu pelaku bullying, suka mengganggu, suka mengacu, suka mengejek, suka macam-macam jenis-jenis bullying tadi. Kalau misalnya di kelas kita sudah tahu, maka jangan didekati, ya. Kemudian yang keempat, kenali dan perhatikan perilaku bullying. Nah, jadi kita lihat karakter, misalnya di 71, 72, 73, 74. Kalian lihati karakter satu-satu kawan kalian. Kalau misalnya ada indikasi atau pelaku bullying, maka hindari, jangan pernah dekat. Biarlah dia dewean, ya. Gak usah diagoi, tahu dah, gak usah diagoi. Tahu dah, gak usah diagoi, biarlah dewean. Nanti lama-kelamaan dia akan menjadi orang yang terisolir. Kalau dia menjadi orang yang terisolir, tidak diakui sama kawannya, dia akan sadar, oh berarti dalam diri saya ada kejahatan yang luar biasa, ya. Karena orang bullying itu otaknya sudah ditongkrongi sama setan, ya. Dia senang melihat orang susah, ya. Paham dah? Paham? Dia senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Biasanya bisa berperilaku berkelompok. Saya sudah mencatat semuanya pelaku-pelaku bullying, ada di buku Pak Alam, ada di buku Bunda Anita, ada di buku Bu Marwah. Tinggal kami cek kapan ini terjadi, ya. Dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 kami sudah tahu nama-nama pelaku bullying. Tinggal kapan kalian melakukan, ya. Hati-hati, jika terjadi lagi sudah cocok ke SMP 5. Oke, paham? Kemudian yang berikutnya, jangan pernah ikut-ikutan, ya. Paham? Jangan pernah ikut-ikutan. Paham? Sekali lagi, jangan pernah ikut-ikutan. Kalau ada kawan melakukan bullying, ya, seperti Tiara tadi, ya, dilempar, itu ngapa terjadi? Karena kawannya mengikut, ya. Coba cuman Iksan dewean, misalkanlah cuman Abil dewean, ya kan? Terjadi tidak bullying? Tidak terjadi, tidak akan terjadi kalau cuma satu orang. Kenapa terjadi? Karena ada kawan-kawan yang lain. Maka dari sekarang jangan pernah ikut-ikutan melakukan bullying.
bullying. Oke, itu pencegahan. Kemudian yang berikutnya yaitu cara bagaimana melawan. Coba sekarang kita belum pernah. Percaya diri. 2, tenang. 3, tolong. 4, lawan. 5, catat. Oke, ulang lagi. 1, percaya diri. 2, tenang. 3, tolong. 4, lawan. 5, catat. Kita bahas secara satu persatu. Percaya diri, perkuatkan diri kita, pertahanan diri kita bahwa kita bukanlah manusia yang mau diganggu dan bukanlah manusia yang akan mengganggu. Paham? Paham? Ya, perkuatkan pertahan diri itu konsep diri kita. Jangan pernah kita mengganggu orang, ya, dan jangan mau diganggu. Kalau ada orang yang mengganggu, hajar. Paham? Yang kedua, tenang. Setiap kalian diganggu sama pelaku bullying, bersikaplah tenang. Jangan emosi. Kalau kalian emosi meledak-ledak, dia semakin senang. Semakin memancing dia melakukan berikutnya. Ya, karena itu ada kepuasan tersendiri. Seperti dijelaskan Bu Marwah tadi, ya. Pelaku bullying melakukan bullying terhadap temannya itu menimbulkan kepuasan di dalam dirinya. Tapi kalau kalian tenang, sabar, dia tidak akan melakukan lagi. Anggap beda hati, ya, selesai itu. Yang waras ngalah. Yang ketiga, apa nih? Tolong. Jika kalian melihat teman, kerabat, satu kelas, kakak kelas, ataupun sebagainya, melihat ada perlakuan bullying, segera berikan pertolongan. Ya, segera berikan pertolongan. Bisa jadi melapor, bisa jadi dinasihati dan segala bentuknya. Segera beri pertolongan. Paham? Kemudian yang berikutnya, lawan. Jika sekali Anda dilakukan perbuatan bullying, lawan. Ada 3 perlawanan. 1, teriak. Bisa teriak? Coba teriak. Tiara, bisa tiara ya? Nah, ya. Kalau ada yang mukul, teriak. Jangan teriak. Berlari terkicir-kicir, ya. Ya, tak kicir-kicir, melompat pagar dari moni lupa dia. Ya, yakinlah pelaku bullying akan lari terkicir-kicir, ya. Nah, cak apa lari? Cak puyuh, terbang, sedang sambil berlari, ya. Yang kedua, lari. Nah, tadi yang pertama teriak, yang kedua lari. Dem, yang waras ngalah. Misalnya dia tidak. Dem dah soal situ. Tidak dia. Kami nih wong yang setan. Ya dah. Ya, maka jangan diladeni. Lari, ya, lari, dan segera mencari pertolongan. Carilah kawan akrab, kerabat kawan. Pasti ada di kelas itu ada kawan. Tolong dulu, itu nah budak tuh kelas 9 bully aku. Kita lapor ke guru BK. Guru BK-nya masuk tarik. Selesai urusan. Ya, paham. Kemudian yang terakhir tadi apa? Catat. Kalau kalian tidak berani melapor saat itu, segera dicatat. Yo, ingat, dicatat. Kapan pelakunya melakukan bullying, tempatnya di mana, waktunya jam berapa, catat di buku. Kalau hari ini dia melakukan lagi, catat. Bully apa dia? Bully verbal, bully fisik, bully sosial, bully cyberbullying. Ada 4 macam tadi kan. Bisa dia mengejek, memukul, mencaci, mengacu, mengabaikan. Dicatat dan dilaporkan kepada guru piket. Setiap hari ada guru piket. Ya Bu ya. Setiap hari ada guru piket. Segera laporkan. Dicatat dan dilaporkan kepada guru piket. Ada wali kelas. Laporkan dengan wali kelas. Kemudian kalau wali kelas lagi ngajar, guru piket lagi ngajar, ada di Pak Alam selalu standby 24 jam dia sampai lebih 5. Ya, laporkan sama Pak Alam. Segera, detik itu juga Pak Alam turun. Pandangnya mana pelaku bullying, ya. Kelas 7 ini banyak laporan, ya. Yang jadi korbannya sudah ada, yang pelakunya sudah ada, namanya sudah di kantong Pak Alam. Kapan kita mainkan, tunggu saatnya. Ya, cocok lagi di 95, silakan bubar barisan. Paham? Jadi bagaimana saya mau ada 4 hal. Yang pertama, percaya diri, kita harus percaya diri. Yang kedua, tenang. Yang ketiga, tolong. Yang keempat, lawan. Yang kelima, catat. Jangan lupa catat. Boleh disampaikan ke nomor WA Pak Alam nanti. Pak Alam taruh di kelas, ya. Kemudian berikutnya, dulu ada foto bersama seluruh dewan guru. Sudah, itu saja materi bullying yang dapat kami sampaikan. Lebih dari maaf, wabillahi taufiq. Setiap manusia berhak dihargai. Stop bullying.
Setiap manusia berhak dihargai. Stop bully. Baiklah,